Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, menguasai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK pada hari ini mengangkat tema hidup tenang dan aman. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan dan kerinduan semua orang adalah hidup sejahtera, tenang, dan aman. Berbagai usaha dan kegiatan dilakukan agar diri serta keluarganya dapat menikmati hidup sejahtera, tenang, dan aman. Orang yang mengalami keadaan ini merasakan bagaimana makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Keadaan yang harus dipenuhi untuk mendapat suasana ini menurut Nabi Yeremia pada bacaan hari ini adalah: yang pertama, buanglah ketakutan dan kegentaran. Sekalipun kekuatan atau tantangan musuh begitu kuat dan menekan, Tuhan Allah berjanji untuk memulihkan dan menyelamatkan. Sekalipun umat berada di tempat yang jauh dari tanah leluhur, yakni di tanah pembuangan, namun kuasa Tuhan Allah menjadi jaminan bagi mereka. Jarak tempat yang jauh tidak dapat membatasi kuasa pertolongan Tuhan Allah. Ketakutan dan kegentaran kepada musuh yang terus-menerus dibiarkan dan dipelihara dalam kehidupan umat akan membuat suasana ketenangan dan keamanan semakin menjauh. Tetapi buanglah ketakutan dan kegentaran kepada musuh itu dan menggantikannya dengan keberanian dan keteguhan iman. Yang kedua adalah hidup sejahtera, tenang, dan aman. Tidak ada yang mengejutkan. Ada saja yang dapat mengganggu ketenangan umat, bila mana ketenangan dan keamanan berasal dari kekuatan manusia. Janji Tuhan adalah jaminan bahwa tidak akan ada kejutan-kejutan yang dapat mengancam suasana indah tersebut. Yang ketiga adalah Tuhan Allah akan menghabiskan musuh. Jika dalam peperangan biasa, maka musuh-musuh yang dikalahkan masih ada yang tertinggal. Tetapi jika Tuhan berperang untuk umat, maka semua musuh akan dihabiskannya. Tidak ada yang tersisa yang dapat membahayakan masa depan umat itu sendiri. Tuhan tak bekerja setengah hati. Apabila Ia hendak menolong umatnya, maka wujud pertolongannya dilaksanakan dengan penuh dan utuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kekristenan tidak mengajarkan kita hidup hanya untuk mencari kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan.
Sebab itu membahayakan dan dapat menjerumuskan kita dari tujuan untuk memuliakan Tuhan. Namun hidup sejahtera, tenang, dan aman adalah bagian dari berkat Tuhan. Jika Tuhan berkehendak dan memberikan itu sebagai berkat yang diperuntukkan dan dijanjikan kepada kita, maka berkat itu mesti diterima dan disyukuri. Seruan Nabi Yeremia memang tidak bermaksud agar umat terlena dan terjebak pada tujuan hidup hanya mencari kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan semata. Namun kehidupan yang mengikuti Tuhan adalah suatu proses pembentukan terus-menerus yang bersifat dinamis. Keluarga Kristen diingatkan untuk meminta kehidupan yang sejahtera, tenang, dan aman di dalam naungan dan perlindungan dari kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kehidupan yang sejahtera, tenang, dan aman. Karena itu, ajarlah kami untuk taat dan setia mengikuti jalan hidup yang Engkau kehendaki, berharap dan bergantung kepada kasih-Mu, sehingga hidup sejahtera, tenang, dan aman menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Amin.